Selamat sore ibu-ibu semua. Yang baru pertama kali datang boleh berdiri. Kayaknya spot banget ya. Saya udah tahu siapa yang pertama kali datang gitu ya. Boleh perkenalkan diri mungkin. Meskipun saya udah kenal. Ada lagi? Ada lagi nggak mau ngaku? Nggak ada. Boleh enggak? Boleh duduk sini aja. Kasihan nanti. Oke ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan memberkati kami dengan kesempatan kami memikirkan akan firman-Mu. Dan biarlah setiap kami memiliki hati yang belajar mencintai firman Tuhan, belajar menyukai firman Tuhan. Karena ketika kami menyukai sesuatu, maka itu akan kami kejar dan bahkan kami akan cari jalan untuk mendapatkannya. Tapi kami tahu ketika kami tidak terlalu suka akan sesuatu, kami akan cari 1001 alasan yang masuk akal untuk menggolkan apa yang menjadi alasan kami. Tapi biarlah hal itu tidak terjadi, tapi hati kami belajar menyukai firman. Karena firman-Mu indah dan firman-Mu sedap didengar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Oke ibu-ibu semua, sore ini kita akan bahas satu tema tentang perkataan ya, kuasa perkataan. Nah ini sebelumnya seperti biasa saya mesti disclaimer dulu karena seringkali kan kita punya pengertian terhadap sesuatu tuh agak campur aduk ya. Jadi misalnya kita dengar satu kosakata rohani, itu kadang-kadang kita sudah punya pikiran sendiri gitu. Kuasa perkataan itu kan yang kita sering pikir atau kita sering dengar, mungkin gak pikir, tapi kita yang sering dengar adalah oh ya kalau kita beriman, kita udah doa, niatnya baik, kalau kita ngomong dengan tulus maka ya Tuhan akan memberkati gitu ya. Atau kita kadang-kadang belajar kita kadang punya keinginan gitu, apa yang kita katakan terjadi gitu kan. Kayak kan enak ya, apa yang kita katakan kalau terjadi itu kayaknya kita rasa sangat diberkati gitu ya, blessed banget gitu. Tuh bener kan apa yang saya ngomong kejadian kan. Entah itu baik atau buruk, kebetulan atau cocok logi nggak tahu. Pokoknya kita merasa senang gitu kalau kita ngomong dan terjadi. Nah tapi itu hal-hal yang kayaknya kita mesti pisahkan dulu dari pembahasan hari ini, dalam arti itu adalah hal-hal yang bisa berseliweran di dalam telinga kita dan kita bisa sangat merohanikan hal-hal itu lalu kita kaitkan dengan Tuhan, maka sehingga seolah-olah memang dari Tuhanlah yang kita katakan. Nah perkataan memang hal yang penting gitu ya, perkataan memang hal yang penting untuk dipikirkan dan implikasinya. Karena kita nggak bisa bilang yang penting saya jujur saya ngomong. Nah itu berarti kita baru naif gitu ya. Karena kita nggak berpikir perkataan kita itu akan ada implikasinya. Oh berarti benar dong ada kuasa dalam perkataan. Betul di dalam pembahasan yang akan kita bahas ya. Jadi ini juga nggak bilang bahwa yang kita ngomong pasti benar gitu ya. Yang pasti terjadi itu nggak begitu. Tapi kita kalau hari ini mau merunut ya, perkataan itu sebenarnya cikal bakalnya atau pangkalnya dari mana. Nah perkataan atau ya nanti bisa berkembang pembahasannya kalau lebih filosofikal atau lebih luas lagi dalam berbahasa. Tapi hari ini kita lagi mau bahas tentang perkataan yang sehari-hari gitu ya. Ini bukan hanya sekedar kalimat yang keluar dari mulut kita, bukan sekedar kita supaya bisa berkomunikasi. Kita nggak bisa menyamakan bahasa manusia dengan bahasa binatang misalnya ya. Binatang kan juga berkata-kata dalam tanda petik ya, cuman kita nggak tahu aja. Misalnya anjing ya bunyinya gogok gitu, cuma kita nggak ngerti. Dia kan berbahasa juga, nggak bisa saudara. Kita nggak bisa menyamakan itu. Kita bisa golongkan itu sebagai bunyi. Memang ada unsur komunikasi di dalamnya. Kalau kita lihat dolphin gitu kan ya, ada seperti peluit itu mereka juga communicate, ada sonar dan lain-lain. Tapi itu tidak bisa kita golongkan sebagai berkata-kata atau berbahasa. Tetapi kalau manusia diberikan kesempatan atau satu privilege bisa berbahasa, bahasa atau kata-kata itu secara umum kita bisa mengerti di dalam budaya-budaya pasti berkait dengan identitas, berkait dengan martabat, gitu ya. Di dalam bahasa daerah aja kan ada bahasa yang halus, ada bahasa yang enggak gitu ya. Bahasa Mandarin juga ada bahasa yang rumit, ada yang disimpelin gitu.
Dan siapa berbahasa bagaimana, berkata apa akan menentukan dalam tanda petik derajat sosialnya, betul ya. Kalau ngomongnya bahasa pasar kita tahu lah ya kira-kira pendidikannya gitu. Kalau bahasanya lebih tertata kita juga bisa membaca orang itu identitasnya bagaimana dan strata sosialnya bagaimana. Selain itu juga secara umum bahasa atau kata bisa menjadi satu apa ya, meskipun nggak seluruhnya karena orang bisa berkata-kata manis dalamnya enggak gitu kan bisa juga ya. Tapi paling enggak menjadi satu komunikasi atau memberitahukan siapa diri kita. Kan kalau pepatah Prancis kan gitu ya, makin ngomong makin memperkenalkan diri gitu ya, kira-kira gitu ya. Kita jadi bisa tahu oh orang ini gini karena dia makin ngomong. Dan Amsal juga bilang kok orang bodoh diam kayaknya bijaksana gitu karena nggak keluar apa yang menjadi isi hatinya di dalam perkataan. Nah, di dalam budaya-budaya di dunia pasti punya kata-kata bijak tentang perkataan, pasti punya kata-kata nasihat penting tentang bagaimana manusia berkata-kata. Nah, di surat Ibrani sendiri kita juga bisa lihat satu contoh ya, perkataan atau di situ pakai kata lidah. Lidah itu seperti kemudi yang kecil nyetir suatu kapal yang besar. Atau lidah itu seperti api yang kecil bisa bakar hutan yang besar. Nah itu kita juga bisa dapat analoginya secara gampang. Cuman sebelum kita masuk ke dalam aplikasi itu, saya mau kita merunut kepada pangkalnya gitu ya. Kenapa kita mesti merunut pada pangkalnya supaya kita dapat gambaran besar dan kita nggak selalu terjebak gini boleh nggak, gitu boleh nggak gitu. Karena kalau kita nggak dapat gambaran besar, kita akan masuk di dalam pergumulan yang kalau gini boleh nggak, kalau gitu nggak apa-apa dong. Nah itu biasanya akan sering muncul. Tapi kalau kita dapat gambaran besar, biasanya pertanyaan-pertanyaan itu akan agak dikurangi begitu ya. Agak nggak muncul dalam pikiran kita karena kita sudah nggak akan menanyakan lagi karena kita udah tahu realnya seperti apa. Nah ini yang akan kita bahas hari ini ya. Kita akan baca dari kitab Kejadian. Kenapa kita hampir selalu mulai dari kitab Kejadian? Karena memang ini awal pangkalnya. Kalau kita gali dari kitab-kitab yang lain juga bisa sih. Cuman hari ini specifically saya mau bahas dari ini. Dari kitab Kejadian. Kita akan buka di dalam kitab Kejadian. Kita akan baca di dalam ayat Kejadian 1, ayat 3. Lalu Kejadian 1 ayat 11, 12. Lalu Kejadian 1 ayat 26, 27, 28. Saya bisa minta tolong baca berurutan aja ya. Mungkin dari Bu Korin, lalu Bu Mary, Bu Hetty, Bu Hana, Bu Linda, Bu Silvi. Nah nanti siapa dapat ayat mana ikutin urutan aja ya. Kejadian 1 ayat 3, lalu tadi berapa? 11, 12, 26, 27, 28. Ya. Silakan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat yang ke-11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan demikian, dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ya. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, thank you ya. Ibu-ibu kita bisa lihat di sini dalam Kejadian 1, kita punya privilege berbahasa, manusia bisa berbahasa, bisa berkata-kata itu dari mana?
bukan seperti makhluk lain di dalam berkomunikasi, tetapi tentu saja ini adalah satu privilege yang Tuhan berikan kepada satu makhluk yang namanya manusia. Tuhan, jadi kita punya privilege berkata-kata itu atau ya gitu ya, hak istimewa bisa berbahasa itu dari mana? Dari Allah. By apa? By creation. Kita memang diciptakan bisa berkata-kata dan kata-kata itu bisa develop ya. Nanti akhirnya kalau kita meneliti bahasa kan kita bisa sangat mengerti developmentnya seperti apa. By creation. Jadi kemampuan kita berkata-kata atau berbahasa itu dari Allah. Dan Allah berikan secara khusus bukan kepada semua makhluk pastinya. Allah berikan secara khusus kepada gambarnya, yaitu gambar dan rupa Allah. Jadi kalau kita lihat di sini, kemampuan ini tidak Tuhan kasih kepada semua makhluk, dikasih cuma satu makhluk. Makhluknya siapa? Manusia. Manusia apa? Siapa? Manusia adalah gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu punya tugas apa? Ini yang penting. Tugasnya adalah sebagai ambasador, duta besar. Jadi kita bisa ngomong itu, bisa berkata-kata itu, tidak bisa kita lepas dari kita sebagai manusia. Oh, semua orang juga tahu kita manusia. Tapi manusia itu ngapain sih? Originally, satu aspek yang kita akan sorot hari ini adalah manusia itu adalah ambasadornya Tuhan. Jadi waktu kita berkata-kata, kita nggak bisa berkata, seorang duta besar nggak mungkin berkata-kata dengan pikirannya sendiri lah ya. Dia mesti membawa satu nationality tertentu kan ya, satu agenda negara tertentu. Kalau saudara lihat duta besar atau apa namanya yang menteri luar negeri begitu kan, nggak mungkin dia ngomong suka-sukanya dia gitu. Dia mesti punya tata bahasa, dia punya agenda, dia punya perjuangan. Itu adalah apa yang diagendakan oleh negara. Maka pengertian dasar ini sangat penting. Saudara dan saya bisa ngomong karena kita adalah duta besarnya Tuhan. Jadi waktu kita mengerti harkat atau tugas mulia seorang duta besar, nah kalau itu nempel dalam pikiran kita, kita akan punya satu garis gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kemampuan kita berkata-kata, kuasa perkataan bukan karena kita sakti gitu ya. Bukan karena kita blessed, bukan karena kita ini orang benar, bukan karena kita ini orang bijak, makanya saya ngomong pasti terjadi, bukan. Tapi kita berkata-kata karena kita diberi kuasa untuk berkata-kata. Dikasih kemampuan, dikasih privilege untuk berbicara. Maka kita bisa berbicara dengan tepat. Karena kalau enggak ini slipnya begitu tipis. Saudara dan saya akan langsung berkata-kata sebagai Tuhan. Bukan berkata-kata sebagai image of God. Berkata-kata sebagai God. Artinya apa? Gampangnya adalah kita mau apa yang kita ngomong terjadi. Karena Tuhan kan ngomong terjadi kan ya. Yang Tuhan bicara langsung terjadi. 100% benar, nggak boleh dibantah, mutlak akan terjadi. Nah kalau kita nggak menyadari kita nih berbicara karena kita ambasadornya Tuhan. Maka kita akan nggak ada jalan tengah sih. Kita langsung masuk ke dalam kelompok satunya lagi tanpa kita sadar dan tanpa kita bermaksud mungkin ya. Kita nggak pikir juga siapa sih yang mau jadi Tuhan, enggak lah. Tapi kadang-kadang ide dan praktek itu dua hal yang berbeda yang kita kadang nggak satukan. Kita secara setuju bilang saya nggak mau jadi Tuhan. Tetapi secara praktek kita mempraktekkan kita pengen jadi Tuhan. Artinya semua yang saya ngomong pasti benar, semua yang saya ngomong harus orang turut. Kalau semua saya ngomong nggak benar, ya kita tahu lah orang lain nggak usah turut kan ya. Tapi yang semua saya ngomong pasti benar. Karena apa? Ya kita tidak menyadari step awal ini. Step awal manusia bisa ngomong adalah manusia wakilnya Tuhan. Image of God, gambar dan rupa Allah, apapun namanya itu istilahnya. Ini punya apa ya? Konotasi punya muatan adalah representasi. Nggak bisa ngomong berdasarkan agendanya sendiri. Karena ini itu power atau kuasa tuh diberi, bukan power atau kuasa tuh dari dirinya sendiri. Nah, kalau kita nggak tahu bahwa kuasa kita berkata-kata itu diberi, maka kita akan akan loncat ke golongan sebelahnya dan kita akan mau berkuasa dengan kata-kata kita. Kita akan gain punya power gitu. Kita akan haus akan kekuasaan dan gimana cara kita haus akan kekuasaan itu bisa tercapai? Pakai kata-kata. Jadi saudara haus akan kuasa itu nggak harus saudara jadi pejabat, nggak harus saudara jadi punya uang banyak, nggak harus kita punya intelektual brilian, nggak harus. Tapi kadang-kadang kehausan untuk berkuasa itu bisa kita wujudkan dengan apa sih? Pengen kata-kata kita terjadi, semua orang nurut dalam level tertentu ya. Ya kalau kita di rumah ya kira-kira gitulah ya. Siapa yang harus nurut itu kan kira-kira orangnya jelas gitu siapa-siapa aja ya. Suami, anak-anak, pembantu dan tukang belanjaan gitu kira-kira gitu ya. Jadi itulah gitu.
Kita sih bukan mau jadi Hitler gitu ya, nggak ada lah. Kalau kita bilang, kita nggak boleh haus kekuasaan, kita akan berpikir sekali lagi ya, teori dan prakteknya bisa beda ya. Kita setuju kita nggak mau berkuasa. Siapa sih mau jadi Hitler, Bu? Nggak ada lah yang mau jadi Hitler, kurang kerjaan kali ya. Tapi kita pengen jadi kayak dia, karena Hitler tuh ngomong terjadi besoknya. Hari itu juga terjadi. Nah kita pengen gitu di dalam skala yang 0,00% gitu ya. Nah ini loh ibu-ibu, kalau kita nggak menyadari, ini kan doktrin yang sering kita dengar ya, kita adalah gambaran rupa Allah, kita makhluk yang mulia, bla 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 bla. Tapi kita lupa mengaitkan itu dengan satu kemampuan sehari-hari yang kita pakai terus-menerus, kecuali kita tidur. Ibu-ibu kan gitu ya, semua dipakai terus ngomong kecuali waktu tidur, nah atau makan pun kita bisa ngomong juga gitu. Jadi ya itu, ini kritikal loh, karena kalau enggak kita akan kita akan berjuang untuk jadi Tuhan tanpa kita sadari. Jadi kan kalau kita baca Alkitab kan sangat jelas ya, Hawa tuh ngapain sih gitu ya pengen jadi Tuhan segala macam. Kita kayak ngetawain mereka gitu ya, ngapain sih, tuh orang politik ngapain sih pengen berkuasa, pengen jadi presiden gini-gini. At the different level kita juga pengen kayak gitu sebenarnya. Karena ini ya, kita orang yang sudah jatuh dalam dosa, maka kita mau meraih yang namanya kuasa. Betul ya, kan Pak Billy pernah bilang ya, orang kalau dari Tuhan itu kenapa nggak haus kekuasaan, karena dia dari tinggi ke rendah. Oh kita kan dari rendah pengen tinggi dong ya rich kok, kalau bisa dicapai semuanya. Nah berhubung kita perempuan atau ibu-ibu, mungkin mostly ibu rumah tangga, ya nggak bisa lah mencapai apa-apa, kuasa memang bisa jadi apa, nggak bisa jadi apa-apa, bisanya lewat kuasa perkataan. Nah kadang kita tidak menyadari hal itu, sehingga antara teori yang kita pegang atau teologi yang kita pegang kita setuju, tapi kita nggak wujudkan itu di dalam implikasi sehari-hari. Nah kan kita maunya khotbah yang praktis kan ya. Nah ini khotbah yang praktis tuh begini. Tapi jangan praktis tanpa dasar. Praktis harus ada dasarnya, kalau enggak saudara mau gimana? Itu kan bangunan yang di atas pasir kalau enggak ada dasarnya. Jadi dasarnya dari mana sih kita bisa berkata-kata dengan baik? Bukan karena kita sopan santun, kita ikut training table manner, bukan. Tapi karena kita memang menyadari betul, saya ini adalah wakilnya Tuhan. Saya ini duta besarnya Tuhan yang Tuhan taruh di dalam dunia ini, maka enggak boleh saya ngomong enggak sesuai dengan agendanya Tuhan. Nah, itu dulu yang kita pegang hari ini ya. Sehingga saya tahu waktu saya bicara, saya menekankan otoritas, itu bukan karena saya mau aktualisasi diri, supaya semua orang nurut dan saya lega, bukan. Tapi supaya apa? Supaya yang memang Tuhan pasrahkan kepada saya, otoritas ini diberi. Maka duta besar itu nggak bisa kasih final sentence ya. Dia kan setelah diutus kan balik lagi ya, rundingan dulu kan dia ini gini. Oke maju lagi, polak balik gitu kan. Nggak ada duta besar yang langsung, ya kecuali dia sudah dikasih otoritas penuh ya. Tapi mostly dia akan bolak balik, nanti gongnya terakhir presiden kah, raja kah yang ngomong gitu ya. Jadi waktu kita berbicara final sentence-nya itu sebenarnya ya raja kita sebenarnya kan, Tuhan. Itu yang jadi final sentence sebenarnya. Jadi kita bisa berbicara dari mana, kita bisa berkata-kata dari mana. Asal muasalnya by creation, kita adalah gambar dan rupa Allah, kita adalah ambasador atau duta besarnya Tuhan. Ini dipegang dulu satu poin ya. Lalu kemudian kita mesti berkata-kata bagaimana kalau kita adalah ambasadornya Tuhan. Ya kita cuma bisa by imitation, kita mengimitasi Tuhan, niru gitu kan ya. Kan ambasador nggak bisa bikin gaya sendiri kan ya, niru culture-nya negaranya, niru semua policy negaranya. Jadi kita mengikuti polisinya kerajaan Allah waktu kita menjadi ambasador berbicara dalam hidup kita sehari-hari. Nah ada dua aspek di dalam meniru ini, yaitu aspek pertama adalah menjadikan sesuatu. Kalau Tuhan di dalam Kejadian kan berfirman lalu terjadi begitu ya. Nah ini masalahnya, kalau kita mau jadi Tuhan, kita mau berfirman dan terjadi. Creatio ex nihilo, pokoknya nggak mau tahu alasannya apa, nggak mau tahu pergulanya apa, saya ngomong kudu terjadi aja. Nah itu berarti kita mau jadi Tuhan. Tapi manusia kan dibilang suruh mengelola kan ya, supaya mereka berkuasa atas ikan, burung dan seterusnya. Jadi saya pakai bahasa saya sendiri ya, kita ini bukan dipanggil untuk mengimitasi Tuhan di dalam berkata-kata dari nggak ada menjadi ada gitu. Kita bisa menjadikan sesuatu, ya pasti dari ada menjadi ada ya, tetapi menjadikannya bukan tiba-tiba ada. Tapi dengan apa sih? Kita creatio keluar dari apa sih? Keluar dari berelasi, keluar dari berkomunikasi. Kita bisa menjadikan sesuatu karena kita berkomunikasi satu dengan yang lain. Jadi creation mewujudkan sesuatunya itu, menjadikan sesuatunya bukan karena mendadak ada orang harus taat, tetapi karena kita ada relasi satu dengan yang lainnya.
ya ini bahasa saya sendiri ya, nggak tahu benar nggak tahu enggak. Istilahnya creatio ex communication, keluar dari komunikasi, keluar dari relasi. Maka ini menjadi satu tugas utama sebenarnya duta besar, betul ya? Duta besar itu kan membuat relasi jadi baik. Kalau duta besar makin dikirim makin jadi cepat perang, itu bukan duta besar namanya, itu duta besar yang buruk. Duta besar kan kerjaannya lobby-lobby kan ya, ngomong ke sini, ngomong ke sana, supaya jadi sinkron semuanya terjadi sesuatu. Nah itu loh tugas duta besar yang saudara dan saya mesti pikir di dalam berkata-kata. Saya mengimitasi Tuhan, saya pengen mewujudkan sesuatu, apa sesuatunya? Ya apa yang Tuhan mau. Gimana caranya mewujudkan apa yang Tuhan mau? Gak bisa kita ngomong mendadak terjadi, tapi dengan cara apa? Membuat relasi lewat perkataan, membuat komunikasi. Komunikasi itu berarti apa yang kita ngomong ditangkap dengan benar. Dan kita ngomong dengan benar, sehingga ini tertangkap dengan benar. Nah ini kalau kita memahami, maka kita akan menata sih cara kita berbicara, timingnya, bobotnya, keras lembutnya, gayanya, macam-macam itu bisa kita pikir lebih lanjut. Bukan hanya sekedar langsung keluar gitu ya perkataannya. Karena apa? Gitu, kita mau menjadikan sesuatu lewat perkataan kita. Bukan karena kita sakti dalam dirinya ya, enggak ya sekali lagi ya. Karena kita lagi menjalankan agendanya Tuhan nih. Tuhan punya rencana apa ya mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari lah. Sama anak, sama suami, sama orang-orang teman-teman. Kita mau atau keluarga besar, kita mau terjadi apa yang kita harap, oh Tuhan saya pengen ada begini dalam keluarga saya. Terus gimana kita mewujudkannya? Ya salah satunya yang terpenting yang kita punya sehari-hari adalah berbicara. And then bagaimana cara kita berbicara? Kalau saya pakai slogannya Nokia zaman dulu ya, saudara dulu pernah pakai Nokia? Pakai sekarang mungkin udah almarhum mungkin ya. Connecting people. Ambassador tuh connecting people. Lobby. Ini bukan lobby busuk ala politikus yang nggak benar ya, bukan ya. Tapi connecting people, orang yang nggak terbuka jadi terbuka. Oh kalau belum terbuka ya kita tunggulah. Kita pakai cara lain atau gini atau begitu. Nah ini loh yang menjadi apa ya namanya, Tuhan memberi kita kuasa untuk berkata-kata seperti ini. Berkata-kata bukan untuk orang takluk lalu membuat kita seperti Tuhan, bukan. Berkata-kata karena kita ini duta besar yang dikirim untuk melobi, untuk buka pintu. Negosiasi masih tertutup ya, kirim duta besar dong, ketok pintu, ajak makan, ngobrol, baru pintu terbuka. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak kaitkan antara tugas kita sebagai manusia berkata-kata, privilege ini. Nah karena kita memang maunya cepat-cepat terjadi final gitu ya, terjadi sesuatu ya. Kalau bisa ya kayak Tuhan tuh lebih enak gitu, ngomong langsung terjadi gitu. Tapi enggak, karena jelas kok kita ini image of God, bukan God. Jadi ini clear sekali. Lalu kemudian kalau kita berkata-kata, apakah itu langsung bisa otomatis bagus? Enggak juga. Karena apa? Kita bukan Tuhan sekali lagi ya. Kalau Tuhan kan dia mengevaluasi setelah berbicara gitu ya. Tuhan bilang hendaklah tanah menumbuhkan tunas dan seterusnya. Lalu tanah itu benar-benar menumbuhkan tunas. Lalu Tuhan evaluasi kan perkataannya kan. Oh benar ya terjadi. Lalu ada apresiasi di dalamnya. Oh ya Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi di dalam kita berkata-kata by imitation itu, kita gimana cara berkata-kata meniru Tuhan? Pertama adalah kita menjadikan sesuatu dengan berkomunikasi, berelasi. Lalu kita, aspek kedua adalah kita bisa menilai sesuatu. Kita berkata-kata itu bisa digunakan untuk menilai. Menilai itu ini ya, evaluasi itu ada dua aspek, koreksi dan apresiasi. Nah memang pekerjaan Tuhan gak perlu dikoreksi, makanya Tuhan bilang baik gitu kan ya. Baik, dan terakhir amat baik. Nah kalau kita ya jangan langsung baik ya, kita nanti narsis jadinya. Oh apa yang kita ngomongin baiklah pasti benar, enggak. Tapi ada komponen kedua yaitu ada koreksi tapi juga apresiasi. Nah balancing ini memang susah, jadi saya ini ngomong gini bukan tanpa pergumulan ya. Seringkali kita kadang-kadang menghadapi tensi di rumah itu, kadang-kadang itu kan unpredictable-nya lumayan tinggi gitu ya. Jadi ya kadang berhasil kadang enggak. Tapi memang itu harus kita ingat terus firman, makanya penting ya. Kalau enggak kan kita juga bisa sangat brutal, perkataannya tuh bisa brutal sekali gitu. Karena apa? Kita enggak ingat kita nih duta besar gitu. Kok duta besar belum maki-maki orang, wah dia deportasi langsung gagal, tutup negosiasi gitu kan ya. Nah mesti ingat kita ini duta besarnya siapa? Tuhan. Lalu kemudian ngapain sih? Ya kalau ngomong tuh mesti menjadikan sesuatu yang baik dong ya kan? Tuhan kan ngomong dan terjadi sesuatu yang baik kan ya. Tuhan ngomong misalnya ada pengaturan, ada pengelolaan dan ada pembudidayaan. Pembudidayaan jadi limpah, jadi ada hasil. Kalau kita ngomong jadi kacau,
jadi surut, jadi destruktif, lah itu pasti bukan dari Tuhan. Pasti kita nggak lagi ngomong dengan benar itu. Karena apa? Karena kita bukan jadi ambasadornya Tuhan. Jadi aspek ini ya ibu-ibu yang kita harap bisa dipegang dan paling enggak ini nggak boleh lupa gitu ya dalam hidup kita sehari-hari. Saya pikir ini doktrin yang sangat praktikal. Doktrin apa? Doktrin manusia. Doktrin manusia yang dari kitab Kejadian. Lalu bagian kedua, kita diberi kemampuan berkata-kata. Ini ditujukan kepada siapa sih? Ada tiga hal gitu ya. Ditujukan pasti kepada Tuhan. Kita diciptakan dengan kemampuan berkata-kata. Tuhan mau kita berkata-kata juga sama Dia gitu ya. Lewat apa? Lewat doa, pujian, ratapan, pengeluhan, permohonan. Itu semua bisa kita bicarakan kepada Tuhan. Maka ini jangan lupa ya, kita bisa bicara tuh kepada tiga area. Pertama tiga pihak ya. Pihak yang paling baik untuk kita bicara adalah Tuhan. Kemudian pihak kedua adalah sesama pastinya ya, sesama manusia. Lalu pihak ketiga yang pasti nggak boleh kita luput ngomong adalah diri kita sendiri. Ini saya ingat sekali, pokoknya setiap baca buku Pak Stephen Tong kayaknya langsung nempel gitu ya semuanya. Jadi saudara yang belum pernah baca buku Pak Tong, kalau bisa ada waktu baca habis semua serinya. Itu banyak insight teologi yang sangat kental tapi juga langsung nyangkut gitu di otak. Pak Tong pernah bilang bahwa manusia adalah orang yang diciptakan bisa self dialog. Diri bisa menegur diri, bisa menasehati diri. Nah ini penting sekali. Tapi tiga aspek bicara kepada Allah, kepada sesama, kepada diri, ini perlu kita masukkan ke dalam tracknya. Track apa? Itu tracknya adalah kita duta besarnya Tuhan. Sehingga waktu kita bicara sama Tuhan, jangan lupa ini Tuhan, saya duta besarnya. Maka kita nggak bisa kurang ajar begitu. Kita akan terhindar dari kurang ajar atau menghujat Tuhan karena kita tahu kita lagi bicara sama Allah dan kita adalah gambar dan rupanya. Sehingga kita nggak akan jatuh di dalam, nggak akan selama-lamanya, nggak akan pernah, mungkin kita bisa slip 1-2 kali salah. Tapi maksudnya kita selalu ingat, iya, waktu kita bicara sama Tuhan, berdoa, pujian, ratapan, permohonan, pengeluhan, komplain, keberatan, bisa sama Tuhan. Tapi kita mesti lihat kita sebagai duta besar yang lagi deal dengan pengutus kita. Nah ini penting sekali. Lalu waktu kita bicara dengan sesama, sama ya. Kita berkata-kata sebagai duta besar yang Tuhan kirim, sehingga ini track ini akan terjaga. Lalu kalau kita bicara sama diri sendiri, kita juga ingat kita adalah duta besar yang mengingatkan diri sendiri. Kita bisa bicara kepada diri sendiri untuk mengevaluasi gitu. Jadi kita nggak bicara, kalau kita lupakan faktor evaluasi ya, kita akan jadi orang yang selalu membenarkan diri sih. Karena apa ya? Kita memang sekali lagi ya, kalau jadi Tuhan kan semuanya benar. Jadi kalau kita evaluasi dan kita tetap di kategori jadi Tuhan, evaluasi hasilnya all good. Jadi hasil appraisalnya, wah kalau pegawai kan selalu ada ini ya, appraisal di kantor, wah selalu lolos, selalu naik tingkat, selalu bagus. Nah itu bahaya saudara, karena berarti kita tidak sedang menjalankan fungsi duta besar ketika kita mengkoreksi diri kita sendiri. Jadi ini memang hal yang penting ya, kemampuan berkata-kata jangan lupa kepada Allah, kepada sesama, lalu juga kepada diri sendiri. Nah, yang perlu kita pikirkan di dalam berkata kepada Allah, sesama dan manusia ini, Tuhan mau kita sebagai ambasadornya Tuhan itu memuliakan Allah dengan apa sih caranya? Dengan cara sebenarnya sederhana. Kalau kita adalah manusia, yaitu kita berkata-kata dengan memanusiakan orang lain. Kalau kita berkata-kata dengan memanusiakan orang lain, maka di situ kita akan belajar juga menerima perkataan orang lain kepada kita. Jadi waktu kita berkata-kata memanusiakan orang lain, maka kita bisa menerima perkataan orang lain yang kita anggap sebagai tools Tuhan untuk memanusiakan kita. Koreksi itu kan gak enak, tapi koreksi somehow itu entah motivasinya dia benar atau enggak ya, kita enggak lagi mengadili motivasi orang karena enggak kelihatan gitu ya. Tapi umpama koreksi itu muncul, maka anggaplah ini sebagai bagian yang Tuhan mau untuk memanusiakan kita. Karena apa? Karena kita pun waktu mengkoreksi orang, kita sedang memanusiakan dia. Jadi memanusiakan orang lain itu enggak melulu memuji-muji ya, mengapresiasi, mengagung-agungkan, enggak. Karena perlu juga unsur koreksi, karena itu adalah satu paket di dalam yang namanya evaluasi. Kan Tuhan kan juga melakukan itu juga ya, mengevaluasi, dan tapi kalau Tuhan bicarakan memang tidak ada salahnya, maka hasilnya memang baik gitu. Tapi kalau kita ya ada possibility bisa salah. Sehingga waktu kita gimana sih memuliakan Tuhan itu dengan perkataan? Ikut kur, ya itu one off gitu, 1 di antara 1000.
ikut apa ya satu di antara. Tapi yang paling sederhana dan semua orang bisa, waktu kita bicara adalah kita memanusiakan orang lain. Termasuk segala usia ya, ini memang susah range-nya. Waktu kita bicara sama orang tua dan orang tua itu misalnya, aduh udah sakit, pikun, udah nyebelin, segala macam. Itu gak gampang loh memanusiakan dia. Kita bisa slip di dalam satu, aduh ini benar-benar gangguan yang, ya karena hari demi hari ya. Lain kalau sama anak yang 1 tahun sekali datangnya gitu ya, itu akan sangat manis gitu ya. Ya kami kalau hari demi hari itu susah. Maka memanusiakan orang itu adalah salah satu cara kita memuliakan Tuhan setiap hari. Waktu kita bicara sama suami, suami sama istri, orang tua sama anak, anak sama orang tua, biarlah itu jadi satu bagian memanusiakan orang lain. Lalu waktu kita menegur orang, juga sama, memanusiakan orang lain. Nah ini kalau ada dalam surrounding kita ya, memikirkan ini terus dalam pikiran kita akan benar-benar jadi manusia. Apakah kita bisa terima orang kalau perkataannya kacau balau? Kita nggak rasa itu manusia sebenarnya. Ya saudara bisa lihat ya di YouTube banyak gitu ya, di internet. Kita akan rasa aduh kok gini ya. Tapi padahal kita like or dislike, kita bisa jadi kayak gitu di dalam sekian jam hidup kita, 1 jam 24 jam satu hari. Saya orang yang sangat menyadari kalau anak saya lagi nggak bisa diatur, wah itu kok saya pikir setelah ngomong apa sih ini, ngawur ini ngomongannya, menyesal. Tapi bisa gitu lagi besoknya gitu kan ya. Makanya kita mesti tiap hari itu benar-benar bergantung sama Tuhan. Tuhan tolong ini ambasadornya Tuhan, ngomong ini jangan sampai kelewatan gitu. Karena apa? Bukan karena supaya kita sopan, bukan. Tapi karena kita sesederhana itu mau memanusiakan orang lain. Memanusiakan orang lain berarti ya, not without correction. Tetapi itu ya, kita punya konten dan kontainer itu memanusiakan orang lain. Jadi kontennya memanusiakan orang lain, isinya, isi ngomongannya. Tetapi kontainernya, bungkusnya juga mesti memanusiakan orang lain. Waktu kita menegur umpama pegawai di rumah kah, atau tetangga, atau siapapun lah. Kita konten dan kontainernya memanusiakan orang atau enggak. Even anak kita yang masih kecil, kita lagi terlalu kasar kah, atau apa gitu. Kadang-kadang itu bisa slip begitu saja ya, tanpa kita memanusiakan orang lain. Dan ini ada satu pergumulan, memanusiakan orang lain itu tidak gampang. Karena kita sendiri sering pengen cepat menjadi kita pengen cerita itu manusia yang sudah sempurna semua gitu. Jadi kita menerima manusia yang sedang berjuang menjadi sempurna itu sulit kadang-kadang. Dan ini yang bisa kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari ya. Kadang-kadang kita hidup di gereja, dengar khotbah tapi kelakuannya kayak gitu. Kita nih punya gambaran ya, memanusiakan orang lain tuh pengennya dapat yang udah jadi semua gitu. Produk yang udah final. Padahal kita lupa bahwa gereja itu bukan kumpulan superhero. Gereja itu adalah kumpulan orang yang sedang berproses maju selangkah demi selangkah. Kadang aspek ini jelek, aspek itu bagus. Ya inilah namanya kita belajar memanusiakan orang lain gitu. Dan ini yang penting sih di dalam koreksi, apresiasi. Kita berkata-kata karena kita diutus oleh Tuhan. Dan kita juga tahu ini memanusiakan orang lain atau tidak. Nah memanusiakan orang lain gak hanya di dalam perkataan pasti ya. Di dalam banyak hal, di dalam kita memperlakukan orang lain, dalam penghidupannya atau macam-macam. Tetapi hal yang mau kita sorot di sini adalah memanusiakan orang lain. Dan ini tema yang penting juga untuk pendidikan anak saya pikir ya. Di dalam anak kita juga belajar memanusiakan orang lain. Ketika kita mendidik anak supaya sopan, itu sedang apa sih? Supaya kita gak malu gitu ya? Enggak, tapi supaya dia menjadi manusia dan dia memanusiakan orang lain. Makanya saya baru ngobrol-ngobrol sama anak saya kan. Alexa, kamu kalau ditegur orang mesti gimana? Kadang dia bisa sepet karena capek ya. 1 hari Minggu dari pagi sampai sore ketemu 1001 macam manusia. Halo, dia kan harus senyum kan ya. Kalau enggak gimana tuh? Gimana nanti anak Pak Jimmy enggak senyum gitu. Jadi dia kadang-kadang stres, bete. Cuman saya bilang sama dia gini, saya minta kamu bersikap sebagai manusia dan memanusiakan orang lain. Bukan anak Pak Jimmy, bukan anak pendeta, bukan. Saya enggak terlalu peduli anak pendeta kayak atau gimana. Enggak masalah itu. Masalahnya adalah kamu jadi manusia enggak. Kalau kamu enggak memanusiakan orang lain tuh udah memanusiakan kamu loh. Nyapa, halo gimana kabarnya gitu kan. Dia lagi memanusiakan kamu enggak memanusiakan dia. Gimana coba? Kamu bisa jadi manusia kah kalau begitu? Sulit gitu kan ya. Jadi ini bukan sopan santun ya. Bukan sopan santun saja. Sopan santun itu penting. Tapi sopan santun saya pikir harus ada dasarnya. Sopan santun untuk apa sih? Untuk kita dinilai martabat kita lebih tinggi, kita behave gitu ya. Oh anaknya hamba Tuhan ini behave sekali. Enggak.
Tapi karena sekedar kita mau, bukan sekedar ya, hal yang utama adalah kita jadi manusia gitu. Kita memanusiakan orang lain dan menjadi manusia. Nah ini yang tema yang penting ya. Saya pikir kita di dalam pendidikan atau mungkin saya belum survei juga ya. Orang Asia mungkin lebih menekankan muka di depan sehingga sopan itu jadi muka, jadi prestasi. Tapi kita lupa dasar yang paling penting menjadi sopan itu adalah buah dari kita memanusiakan orang lain. Maka kita akan bingung kan kalau kasar, bukan kasar ya, kalau galak, kalau tegas, wah berarti kurang ramah, kalau kurang ramah berarti kurang behave berarti kurang sopan. Akhirnya kita lost, mau pegang yang mana gitu. Jadi boleh gini enggak, boleh gitu enggak, yang tadi saya bilang di awal ya, kita akan tertrap dalam pertanyaan boleh gini atau tidak boleh gitu, the do's and the don'ts. Padahal sederhana sih, ya kita lagi mau jadi manusia aja. Maka hal-hal yang kita pikir ya bisa begini atau bisa begitu akan segera tereliminasi begitu ya. Karena kita tahu kita lagi belajar jadi manusia. Belajar jadi manusia gimana? Ya memanusiakan orang lain. Paling sederhana ya react good gitu ya. Secara umum kepada orang lain. Sopan itu kan hal standar ya. Kalau kita bilang bedanya apa? Orang Kristen sopan sama orang Kristen gak sopan. Orang non Kristen gak sopan. Sopan. Terus kita cari. Gak usah. Sederhananya orang Kristen sopan karena kita memanusiakan orang lain. Orang non Kristen saya gak tahu dia pikirannya apa gitu ya. Karena ada yang sopan banget memang naturnya sopan gitu kali ya, bisa jadi. Tapi ada yang enggak gitu. Tapi kita orang Kristen dasarnya apa sih? Karena kita memanusiakan orang. Kenapa kita memanusiakan orang lain? Karena kita dimanusiakan oleh Tuhan. Penebusan itu bukan membawa ibu-ibu masuk surga saja. Penebusan itu membuat kita jadi manusia. Itu yang enggak boleh lupa. Kenapa kita ditebus? Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Supaya kita jadi manusia. Diselamatkan itu apa sih? Diselamatkan itu kita dipindahkan dari manusia yang mengerikan menjadi manusia yang memuliakan Tuhan. Image of God. Karena kalau enggak ya kita akan menjadi seburuk-buruknya manusia. Itu mengerikan sekali. Dan ini bisa kita jumpai banyak di dalam berita-berita kriminal kan ya. Kalau kita jadi manusia yang mengerikan itu, hidup itu sangat mengerikan. Tapi kita tuh diselamatkan, aduh puji Tuhan. Bukan diselamatkan dari api neraka saja, diselamatkan jadi dari manusia yang mengerikan ini, monster ini. Kita dipindah, diselamatkan. Dan kita jadi manusia yang jadi manusia betul. Karena dosa itu adalah mengkorupsi kemanusiaan kita, mencemari kemanusiaan kita. Sehingga ya kita gak jadi manusia. Nah kita bisa ini ya nanti mungkin renung-renung ya. Waktu saya ngomong sama ini, sama itu, ngomongnya gitu banget ya. Kayaknya harusnya kalau difilmin gitu ya. Lalu kita lihat film kita sendiri, kita akan sangat surprise sih. Gila ini benar-benar omongannya ya. Kelakuan saya ini benar-benar. Ya dibilang manusia juga bukan, tapi iya gimana ya. Manusia jadi-jadian mungkin ya. Tapi ya gitu ya. Kita perlu memikirkan ini karena ini tema yang penting karena bukan hanya sekedar oh ya for human race atau ya lagu-lagu lah apa segala macam kampanye demo, bukan. Ini real sehari-hari kita belajar memanusiakan manusia. Kenapa? Pertama karena kita dimanusiakan Tuhan. Kita ditebus itu berarti kita dimanusiakan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu memanusiakan kita, bayarannya mahal. Dia menjadi manusia, mati di atas kayu salib, mengalirkan darah, lalu setelah itu bangkit, lalu setelah bangkit berdoa syafaat supaya kita jadi manusia. Saudara saya jangan pikir setelah bangkit selesai urusan beres ya enak-enak di sorga. Kalau kita pakai CCTV-nya Tuhan itu berdoa siang malam berdoa syafaat untuk kita yang gak kunjung jadi manusia yang benar. Katanya sih percaya Tuhan tetapi omongannya minta ampun gitu ya. Ini kan gimana ya Tuhan itu selamat ya setiap hari itu ampun benar-benar. Kalau kita pikir dari view-nya Tuhan ya. Itu benar-benar setengah mati loh. Kenapa? Karena menjadi manusia itu penting. Nah ini tema yang saya pikir pengembangannya ibu-ibu bisa pikir sendiri selain direnungkan selain dalam hal berkata-kata ya. Kemudian kedua, kalau kita lihat Tuhan Yesus sendiri, saudara kalau baca Injil, Tuhan Yesus sering bilang, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi Tuhan sendiri itu tidak pernah dalam tanda petik, ya dia Tuhan sih memang ya, tapi nggak pernah gain power, aku berkata-kata supaya kamu takluk kepada, nggak pernah. Dia berkata-kata karena apa? Karena utusan, sadar, saya ini utusan apa? Utusan Bapa, Bapa mengutus aku, itu jelas sekali, clear sekali. Maka Tuhan Yesus saja menyadari bahwa dia adalah utusan. Kok kita enggak gitu, kan rada-rada gimana ya, keterlaluan kan. Karena ini modenya Tuhan, kalau kita bilang, kita pengen seperti Tuhan Yesus, apa sih yang pengennya?
Susah kan? Mau pengen apa buat mujizat? Nggak mungkin. Kita pengen menjadi utusan seperti dia. Berarti apa jadi utusan? Satu aspek adalah berkata-kata bukan dari diriku sendiri tetapi dari dia yang mengutus aku. Saudara kalau baca Injil Yohanes sering sekali itulah kalimat itu akan muncul berkali-kali. Berarti nanti kita dalam berkomunikasi, di dalam berelasi, di dalam menegur, di dalam mengappreciate, maka kita juga nggak akan jadi penjilat ya. Orang yang appreciate berlebihan itu kan akan jadi gimana ya, karena Tuhan pujiannya nggak segitu-gitu amat, cuma di mark up supaya orang senang sama kita, itu juga nggak sesuai, itu not good ambassador. Yang cocok aja kalau memang dia tinggi, pujilah tinggi. Kalau enggak ya appreciate segitu aja gitu. Nggak harus jadi sungkan atau bagaimana, enggak sih, kita nggak akan terjebak di situ. Karena apa? Ya kita ambasador, masa ngomong yang lain kan nggak bisa kan ya. Karena kita berkata-kata bukan dari diriku sendiri loh ya, tapi dari Tuhan yang mengutus aku. Maka kita bisa lihat juga waktu kita even marah ya. Kalau Musa turun dari Sinai kan, pecahin 2 loh batu, karena apa? Cocok gitu. Waktu Tuhan marah, dia marah. Ini sekali lagi teologinya Pak Tong ya. Apa sih itu punya hati yang sesuai hatinya Tuhan? Ya waktu Tuhan marah kita sama. Waktu Tuhan gak marah, sabar. Ya kita jangan marah, sabar aja gitu. Jadi cocok itu, sinkron. Nah ini baru kita jadi good ambassador. Kalau gak terbalik bahaya, waktu Tuhan marah kita gak marah, waktu Tuhan sabar kita udah marah-marah. Itu kan kayak orang Farisi yang kemarin Pak Jack khotbah ya. Orang lain gak bisa sesuai standar saya, wah udah langsung keluar api belerang Sodom dan Gomora. Gak bisa, karena apa? Tuhan masih sabar kok. Kenapa kita yang kepo sendiri gitu? Tuhan aja masih sabar, masih menghela napas, tapi kita udah buru-buru mau jadi final judgment. Sekali lagi kita ini ambasador, gak bisa jadi final judgment. Karena yang berhak punya final judgment adalah Tuhan. Tugas kita adalah lobby-lobby. Tugasnya duta besar tuh lobby kiri kanan. Tapi lobbynya gak boleh menjilat, karena apa? Karena kita ada satu tugas berkata-kata bukan dari diri kita sendiri, tapi berkata-kata dari Tuhan. Nah ini ya, kita ini kalau kita nggak menyadari kita adalah wakilnya Tuhan, ambasadornya Tuhan, kita akan segera digempur oleh itu tadi, keinginan menjadi Tuhan. Dan dosa itu tidak masuk dengan pelan-pelan. Dosa itu sangat agresif. Saudara kalau baca Kejadian 4, betul ya, dosa sudah mengintip, dia akan segera mendobrak pintu dan masuk ke dalam. Waktu dia sudah masuk ke dalam, ya pasti nggak mau keluar. Kira-kira gitu. Tahta itu kan seat yang sangat enak ya. Kalau Tuhan sudah kita gulingkan, ya kita nangkring di situ kan ya. Dan kita nggak mau turun dong dari tahta, enak kok bertahta di situ. Apalagi setan, wah dia super nggak mau turun gitu ya. Kalau bisa dia naik di atas saudara juga gitu ya, supaya selama-lamanya nggak turun. Dan ini sangat berbahaya, karena dosa itu sekali lagi dosa itu tidak pernah pasif, dosa itu selalu aktif dan aktifnya tuh apa ya kekeh gitu, terus sampai dapat. Maka kita kalau lengah, nggak menyadari kita nih wakilnya Tuhan, ya gampang sekali digeser dengan semuanya itu. Dan akhirnya kita bukan jadi berkata-kata menjadikan sesuatu, kita berkata-kata merusak sesuatu. Kita bukan berkata-kata di dalam memuji Tuhan atau menilai sesuatu dengan tepat, kita akan jadi kata-kata yang sangat subjektif. Pokoknya saya yang paling benar lah ya. Nah itu bahaya sekali. Karena apa? Bukan karena ketika kita akhirnya menjadi rugi, bukan. Rugi paling besar adalah kita tidak jadi manusia. Nah saya pikir itu mesti kita pikir. Kerugian paling besar adalah kita nggak jadi manusia. Jadi jangan salah ya, kita tadi saya bilang untuk berelasi bukan berarti kerugian paling besar adalah ketika konflik, ketika ada pertengkaran. Bukan, itu bukan kerugian paling besar. Kadang-kadang kita berkata-kata dan terjadi pertengkaran dan itu koreksi yang tepat misalnya, fine. Kita nggak usah merasa, aduh kenapa ya, saya tadi nggak usah ngomong ya, jadi berantem dia, jadi guilty feeling, kita kan orang Kristen. No, kalau saudara dan saya betul-betul sudah doakan dan benar-benar kata-kata ini harus keluar sebagai koreksi memanusiakan orang lain, ya konflik pasti akan terjadi. Dan jangan lupa, the other way around ya, kita juga bisa marah digituin orang kan. Meskipun dia berkata-kata untuk memanusiakan kita, respon kita nggak tentu langsung bener loh. Kita bisa bete, sebel, tapi kita pikir lagi, dia kalimatnya memanusiakan saya nggak ya? Iya loh, puji Tuhan. Nah kita bisa mikir lagi gitu ya, kalau kita ingat bagian ini. Kalau nggak ya kita akan sakit hati dan akhirnya ya udah destruktif sifatnya. Dan ini sangat-sangat bukan desain awalnya Tuhan. Nah Tuhan menebus kita untuk kembali ke desain awal. Nah ini yang mesti punya kerangka ya. Saya sangat berharap ibu-ibu tuh punya kerangka besar. Supaya apa? Supaya nggak gampang ditipu sama itulah apa namanya YouTube. Bukan YouTuber ya, maaf ya kalau ada YouTuber di sini. Bukan YouTube, maksudnya kadang-kadang ada kata-kata yang aduh pokoknya konten-konten yang nggak penting banget. Kita gampang loh
sliwer-sliwerin gitu dengan hoax-hoax ya, kalau kita nggak punya kerangka. Nah kalau kita punya kerangka, kita tahu kemana kita menuju kalau kita sudah, kita balik kalau kita tersesat. Kalau saudara punya kerangka kan tahu ya, udah miring nih kayaknya, gawat, mesti balik lagi, kembali lagi. Nah ini akan sangat membantu kita bertumbuh sebagai orang Kristen. Saya harap ini bisa jadi satu bagian awal di dalam pemikiran kita selanjutnya. Sekali lagi setiap kali kita PA wanita ini sifatnya teaser ya, menggali gitu ya, supaya kita pikir lebih lanjut di dalam konteks masing-masing dan harap ada satu yang dipegang. Gambaran rupa Allah, kita memanusiakan manusia lain dan termasuk menerima kalau kita sedang dididik Tuhan jadi manusia. Lewat apa? Koreksi orang lain yang kontennya kita pikir bisa memanusiakan kita sesuai firman dan kadang-kadang mungkin kita bisa gagal menangkap kontainernya. Itu satu dan lain hal. Bisa jadi ketika kontainernya nggak cocok sama kita, kitanya yang memang lagi error gitu kan ya. Kita memang nggak mau dikoreksi, maka kita dikoreksi mode apapun juga rasa itu sangat attack gitu. Itu nggak memanusiakan saya sih terima kontennya tapi nggak gitu dong caranya. Itu bisa dua sisi ya. Memang betul orangnya gitu atau kitanya lagi memang nggak mau di attack gitu. Ya jadi selalu pikir sisi balik, sisi mata uang itu ada dua sisinya. Dan itu kita akan lebih stabil sih. Dan ini sekali lagi khotbah ini bukan keluar tanpa pergumulan. Saya juga bergumul di dalam hal ini setiap hari gitu ya. Gimana yang ngomongnya benar, timing itu kapan? Kapan ngomong ini di timing mana? Kadang perlu diem. Kadang kalau di dalam, nggak tahu ibu-ibu gitu nggak ya? Dalam hati ini udah keluar skenario omongan nih, gitu ya. Tapi saya pikir lagi, kalau ini keluar, apa yang terjadi ya? Orang lain gimana ya? Anak gimana ya? Kadang juga bisa lewat gitu. Aduh, kenapa keluar kayak gini kalimat? Dan kita nggak bisa tarik balik ya. Dan itu susah. Nah, harap kita tidak banyak kesalahan di dalam berkata-kata. Harap kata-kata kita benar-benar dipakai Tuhan menumbuhkan. Seperti Tuhan berfirman, jadilah tanah menumbuhkan benih itu. Wah, kalau kita ngomong orang lain bertumbuh itu kan, wah, sangat bagus ya. Dan harap ini jadi pergumulan kita dan Tuhan memberkati pergumulan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberikan firman. Dan firman itu selalu menjadi pangkal di mana kami kembali ketika kami tersesat. Di dalam dunia ini banyak kata-kata bijak yang baik. Banyak kata-kata yang tidak bijak juga yang menyesatkan kami. Kami mohon Tuhan tolong kami sehingga kami bukan berpangkal pada kata-kata bijak manusia. Kami tahu itu juga anugerah Tuhan secara umum, tapi kami mau berpangkal kepada yang inti yaitu firman-Mu. Sehingga kami tidak gampang diombang-ambingkan ke sana kemari, tetapi kami mau belajar menjadi orang yang punya akar yang kuat, tetapi berbuah lebat di luar. Seperti satu pohon yang tertanam begitu kuat, tetapi memiliki daun yang hijau yang tidak pernah layu dan berbuah terus pada musimnya. Dan biarlah hidup kami memiliki kelimpahan sedemikian selama kami Tuhan berikan tugas di dalam dunia ini sebagai duta besarnya Tuhan. Tolong kami Tuhan, karena suatu hari nanti kami akan mengalami usia yang lanjut, di mana kami mungkin sulit menghandle hal-hal di dalam kondisi fisik maupun psikis. Biarlah kami belajar berkata-kata dengan baik, sehingga perkataan kami sampai kami mati menutup mata, betul-betul menjadi berkat yang mempertumbuhkan orang. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.